dunia ini bukan tujuan. Kalau kita menempatkan hidup di dunia ini sebagai tujuan, suatu waktu kita akan gagal dan kecewa. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan, kalau kasih dan kemurahan Tuhan tetap dan selalu melimpah-limpah bagi kita sampai pada kesempatan pada sore hari ini di tengah-tengah ataupun melalui ibadah kita yang kedua yang boleh terselenggara, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah anugerah-Nya. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ini melalui channel kita GBI UCM Batam, mungkin melalui Facebook ataupun YouTube. Kiranya Tuhan juga memberkati kita, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur, sehingga kita boleh menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang anugerahkan bagi kita. Kiranya melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, kita semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan tentunya dalam perjalanan rohani kita menuju kepada tujuan, yaitu Sion ataupun panggilan sorgawi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya dalam perjalanan rohani ini kita betul-betul berjuang, merebut kemenangan sampai kepada tujuan. Saya masih menyampaikan tema yang sama dari apa yang sudah kita ikuti sejak minggu yang lalu, yaitu berjalan menuju ke bahwasanya kita juga sekarang sedang berjalan menuju ke Sion, ke rumah Allah, kota Allah yang kudus, Yerusalem sorgawi. Nah, di Sion inilah Tuhan mau beristirahat, di Sion inilah Tuhan mau berdiam sampai selama-lamanya. Bersama dengan saya dan saudara, bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan umatnya ataupun dengan gerejanya. Kalau sekarang ya kita bersama dengan Tuhan masih bagaikan dalam perjalanan, seperti di padang gurun di tengah-tengah dunia ini. Kita masih seperti mengembara. Ya, kita belum sampai. Maka tadi dikatakan dalam kitab Ibrani itu, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Tetapi kita belum sampai, masih dalam perjalanan menuju ke Sion. Haleluya. Bisa diikuti ya? Ya, saudara yang terkasih. Jadi sekarang kita masih dalam perjalanan. Hidup di dunia ini, saya selalu menyampaikan, ini adalah suatu perjalanan, bukan suatu tujuan. Iya. Saya kembali menegaskannya supaya kita betul-betul mengerti, memahami, dan jangan salah dalam menempatkan tujuan hidup kita. Ya, hidup di dunia ini bukan tujuan. Kalau kita menempatkan hidup di dunia ini sebagai tujuan, suatu waktu kita akan gagal dan kecewa. Kalau kita menjadikan hidup di dunia ini, aku hidup di dunia ini, aku akan punya keluarga yang bahagia, punya keluarga yang cukup berkat, ya sehingga aku bahagia, aku senang sampai kepada masa tuaku. Ini yang menjadi tujuan hidupku. Ini ya sudah tujuan yang salah. Kalau saudara punya tujuan di tengah-tengah dunia ini, aku akan mengembangkan pelayananku sehingga pelayananku besar, gerejaku besar, jemaatku banyak. Ini tujuan yang salah. Iya, tujuan yang salah. Hidup di dunia ini suatu perjalanan saja. Iya, maka dalam perjalanan itu ada banyak pengalaman yang kita alami. Ada orang hidup di dunia ini pengalamannya pernah menikah, ada yang tidak. Iya toh? Iya, saudara, contohnya Rasul Paulus. Apakah ya kalau tidak menikah tidak masuk surga? Salah juga. Ya, salah juga. Nah, ada mungkin orang memiliki tujuannya hidup di dunia ini supaya dia mengumpulkan banyak uang sehingga nanti di masa tuanya dia bisa bersenang-senang. Itulah tujuan hidupnya. Salah. Iya, salah.
Bukan berarti kalau kita sudah punya banyak uang, punya fasilitas, lengkap segala sesuatunya, saudara, ya, maka bereslah sudah. Belum. Ya, belum. Ya, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah Sion. Tidak semua orang yang sudah di dalam Tuhan, tidak semua orang percaya itu hidupnya limpah dengan berkat. Tidak semua. Rasul-rasul pun banyak. Ya, banyak yang kekurangan. Ya, para nabi-nabi di dalam perjanjian lama pun banyak yang kekurangan. Ya, saudara mungkin ingat perjalanan dari Nabi Elia ya. Nabi Elia yang pernah mengalami musim kemarau pada zamannya selama berapa tahun? 3,5 tahun. Sampai dia harus pergi ke sungai Kerit. Ya, burung gagak yang memberi dia makan roti setiap pagi dan petang. Minum dari sungai Kerit. Setelah itu kering sungainya, burung gagak pun gak datang lagi ngantar berkat. Iya, akhirnya Tuhan suruh dia pergi ke seorang janda. Iya, sudah, untuk memelihara hidupnya. Jadi nabi-nabi Tuhan pun pernah mengalami kekurangan. Rasul-rasul pun pernah mengalami kekurangan. Tetapi apakah pemakaian Tuhan kurang dalam hidup mereka? Tidak. Apakah mereka gagal masuk surga? Tidak. Iya, sudah. Nah, jadi tujuan kita bukan hidup di dunia ini, kenikmatan, kesenangan di dunia ini, kesuksesan, keberhasilan di dunia ini, bukan. Tetapi tujuan kita adalah Sion, Yerusalem sorgawi. Ya, dalam hidup ini suatu perjalanan, pengalaman. Ya, pengalaman. Oleh sebab itu, tubuh kita yang jasmani ini, saya sampaikan tadi pagi dalam ibadah pertama, ini adalah bagaikan kemah. Bagaikan tenda. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang di dalam batiniah. Ya, saya dan saudara yang sesungguhnya itu yang di dalam batiniah. Karakter kita, kehidupan rohani kita, sudah, itu yang sesungguhnya. Ya. Tetapi yang jasmani ini, tubuh ini bagaikan kemah. Ya. Yang kita pakai sementara di bumi ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Saya tarik sedikit ke belakang sebelum kita melanjutkannya. Ya. Karena kami tahu Ya. bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Terus. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, dikatakan bahwasanya karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ya, kemah kediaman kita di bumi yang dimaksudkan di sini adalah tubuh ini. Bukan rumah saudara, bukan kapling saudara, bukan. Tetapi tubuh ini. Artinya kalau tubuh ini sudah kembali kepada debu, kembali kepada tanah, maka suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan kepada kita rumah yang baru. Ataupun tubuh yang baru. Namanya tubuh kemuliaan. Tubuh sorgawi. Ini tubuh duniawi yang terbuat dari debu tanah. Tetapi nanti Tuhan akan berikan tubuh kemuliaan. Itulah rumah kita di sorga. Jadi jangan berpikir rumah kita di sorga itu, ya sudah, seperti rumah saudara yang sekarang ini. Ya, ada kamarnya, ada dapurnya, ada ruang tamunya, ada ruang keluarganya. Ya, ada kamar mandinya, ada halamannya, terasnya, bukan. Ya, sudah. Nah, tetapi rumah kita di sorga itu bicara tentang tubuh ini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat 1. Demikian. Ayat 1. Saya berkata seperti itu. Ya. Karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja lalu binasa. Ya, jadi tubuh kita ini seperti tenda. Iya, sama seperti dulu bangsa Israel ketika dalam perjalanan di padang gurun mereka punya tenda, kemah. Mereka tinggal di kemah itu. Tuhan pun tinggal di kemah, yaitu kemah suci yang dibangun bangsa Israel, yang kita sering sebutkan dengan
tabernakel. Ya, Tuhan hadir di sana. Ya, Tuhan berbicara dari sana, dari tabut perjanjian itu. Jadi baik bangsa Israel maupun Tuhan pada masa itu tinggal di kemah, tempat yang sementara. Ketika bangsa Israel mengembara dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ya, demikian halnya dengan kita. Sekarang pun kita ini sedang mengembara di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjalanan kita menuju ke Sion, Yerusalem surgawi. Di dalam kemah jasmani dalam tubuh ini. Dan di dalam kitalah Tuhan juga hadir. Berkemah, berdiam, bertabernakel. Sebab hidup kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Amin. Tuhan hadir di dalam roh kita berdiam di dalam tubuh kemah sementara ini. Iya, coba terus. Tetapi ketika hal itu terjadi, iya, Allah sudah menyediakan tubuh surgawi bagi kita, yaitu terus, yaitu tubuh seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia, iya, dan yang tetap ada sampai selama-lamanya. Tetapi nanti setelah tubuh kita yang jasmani ini, yang bagaikan kemah ini kembali kepada debu, Tuhan memberikan bagi kita tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia dan yang tetap sampai selama-lamanya. Tetapi rumah itu, kemah itu, tubuh itu dibangun oleh Allah sendiri. Itulah tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian itu. Ingat, tubuh ini adalah bagaikan kemah bagi kita dalam perjalanan kita menuju ke Sion. Haleluya. Oleh sebab itu, dalam perjalanan ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah hidup berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Ya, saudara. Hidup berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Terjemahan sekarang. Iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Tetapi kami hidup oleh karena percaya. Oleh karena iman. Jadi dalam perjalanan ini menuju ke Sion, kita harus berjalan dengan iman. Ya, sudah. Dalam perjalanan kita bukan berjalan dengan melihat. Kalau kita berjalan dengan melihat, kita gagal. Tetapi berjalan harus dengan iman. Saya sampaikan di dalam ibadah pertama, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diatur oleh hukum. Itulah firman Allah. Segala sesuatunya. Kenapa matahari itu ya terbit pada pagi hari, terbenam pada petang hari? Kenapa dia tidak pernah muncul pada tengah malam? Tuhan sudah mengaturnya melalui hukum. Itulah firman. Di atas ada air, di bawah ada air. Iya, tetapi air yang di atas itu kenapa tidak tumpah sekarang? Ada hukumnya. Tuhan sudah mengaturnya melalui firman. Ya, di atas kan ada air toh. Ya. Maka dalam penciptaan itu ya, Tuhan membuat cakrawala, dipisahkannya lah air yang di atas dengan air yang di bawah. Segala sesuatunya ya, ada hukumnya. Kalau ini benda ini dilempar ke atas, ini jatuh. Kenapa? Ada hukumnya. Tuhan taruh namanya hukum gravitasi bumi. Ya. Dan semua hukum itu sesuai dengan firman Allah. Kenapa dunia ini sekarang masih terpelihara? Kadang terjadi di sana kebakaran hutan, terjadi di sana banjir, ya terjadi di sana tsunami. Kenapa tidak semua dilanda? Masih ada hukum yang mengaturnya. Maka dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, bahwasanya bumi ini tetap terpelihara sampai sekarang karena firman. Ya, ada hukum yang mengaturnya. Iya, saudara, hukum yang mengatur. Jadi di bumi ini segala sesuatunya
Ya, itu diatur oleh hukum. Itulah firman Allah. Demikian halnya dengan hidup kita, perjalanan kita. Perjalanan hidup rohani kita ini ada hukumnya. Apa hukumnya? Kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Ya, kalau kita berjalan dengan melihat seperti 10 pengintai dan bangsa Israel yang gagal di padang gurun, Tuhan sudah berjanji, aku akan membawa kamu ke satu tanah perjanjian yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Satu negeri yang subur, yang limpah dengan segala berkat, kata Tuhan. Maka Tuhan membawa mereka, menggiring mereka melalui padang gurun. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka melihat dengan matanya. Mereka berkata di padang gurun, ya, yang ada hanya roti manna, yang ada hanya kekeringan. Maka terjadilah persungutan-persungutan. Tetapi Kaleb dan Joshua yang memandang dengan iman, berjalan dengan iman, berkata, Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepada kita. Kita harus maju merebutnya. Sehingga Kaleb dan Joshua sampai. Karena berjalan dengan iman. Jadi hukum bagi kita adalah berjalan dengan iman. Haleluya. Sebab tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita percaya bahwasanya Tuhan ada, firman-Nya ya dan amin, maka apa yang kita percayai pasti akan jadi. Haleluya. Poin yang pertama ini saya terangkan tadi pagi dalam ibadah pertama. Ya, saya tidak kembali ke sana, saudara. Bagi saudara jemaat Tuhan yang tidak ikut, silakan nanti buka di channel kita. Saya mau kutip poin yang kedua sampai kepada poin yang ketiga. Ya, poin yang kedua, setelah kita berjalan dengan iman, ya, bukan dengan melihat, tetapi dengan iman, kita juga harus mengakui diri kita, menempatkan diri kita ataupun memposisikan diri kita sebagai anak-anak Abraham. Ya, anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Iya. Tuhan. Jadi kamu lihat Ya. bahwa mereka yang hidup dari iman, Ya. mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, dikatakan mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau dikatakan anak Abraham atau anak-anak Abraham, ini menunjukkan atau menyatakan ahli waris. Ya, menjadi ahli waris. Ya, menerima warisan. Ya, menjadi anak-anak Abraham, ini berarti adalah ahli waris. Ya, saudara yang terkasih, kita disebutkan sebagai anak-anak Abraham, berarti menjadi ahli waris. Berkat yang Tuhan beri kepada Abraham atau yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kita yang hidup dengan iman, kita juga berhak menerima janji itu. Iya. Dikatakan dalam ayatnya yang selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-7. Jadi Ayat 7 kembali. iya, ayat 7. Jadi kamu lihat Iya, bahwa mereka yang hidup dari iman, hidup mereka dari iman. itulah anak-anak Abraham. Iya, mereka disebutkan sebagai anak-anak Abraham. Ya, sebagai anak-anak Abraham. Nah, kalau kita lompat kepada ayatnya yang ke-11, ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Iya, Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. iya. Jadi dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi dibenarkan karena hidup dengan iman. Iya. Lalu ayat 14.
ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini Ya. supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, Ya. sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Yesus sudah membuat ini menjadi satu hukum, satu ketentuan. Ya, supaya melalui Dia, melalui Yesus, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain yang hidup dengan iman. Jadi berkat Abraham itu tidak hanya sampai kepada bangsa Israel, keturunan Abraham secara jasmani, tidak. Tetapi juga kepada semua orang yang percaya. Ya. Saya kutip satu ayat dari kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kita lihat dulu ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, Ya. bukan berdasarkan perbuatannya. Bukan berdasarkan perbuatannya. Terus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya. Coba naik dulu sekali lagi ayatnya yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, Ya, Daud bukan menyebut berdasarkan perbuatannya. berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Ya. Coba terus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Coba kita lompat dulu kepada ayatnya yang ke-16 saja langsung. Karena itulah, ya, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ya, terus. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, itulah orang Yahudi, terus. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Iya. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iya, tetapi juga yang hidup dari imannya Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iya. Jadi sangat jelas kalau kita memperhatikan di sini, kedudukan kita orang-orang percaya disebutkan sebagai anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham berarti orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, penerima janji Allah terhadap Abraham. Amin. Ya, saya mau sampaikan ada dua janji Allah terhadap Abraham. Janji yang pertama, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Janji Tuhan yang kedua, aku akan memberikan kepadamu satu negeri, satu tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Negeri yang subur, negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri yang makmur. Dua ini janji Tuhan kepada Abraham. Ya, saudara. Ketika Abraham hidup di bumi ini, di dunia ini, janji itu belum digenapi seutuhnya. Tetapi janji itu digenapi kepada keturunan Abraham. Amin. Haleluya. Tetapi keturunan Abraham yang menjadi ahli waris penerima janji itu bukan hanya orang Israel, keturunan Abraham secara jasmani, tetapi juga semua orang yang percaya. Disebutkan anak-anak Abraham. Maka tadi saya sudah sampaikan, langkah yang pertama menuju ke Sion, kita harus berjalan dengan iman. Langkah yang kedua, kita harus memposisikan kedudukan kita sebagai keturunan Abraham ataupun anak-anak Abraham. Supaya kita menjadi ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Ya, saya berikan satu contoh di dalam ibadah pertama. Ketika Yakub memulai perjalanannya, Ishak memberangkatkannya dengan satu doa berkat, yaitu berkat Abraham. Alkitab tidak mencatat bahwasanya Ishak memperlengkapi Yakub dengan harta benda supaya ada bekal dalam perjalanan.
Tidak. Ya. Alkitab tidak mencatat Ishak memperlengkapi Yakub dengan modal yang banyak. Ya. Ketika dia memulai perjalanannya, ketika dia menjadi seorang pelarian, ketika dia menjadi seorang yang dimusuhi oleh kakaknya Esau. Tetapi ada satu bekal yang diberikan oleh Ishak. Doa berkat. Berkat apa? Berkat Abraham. Ya, itu saja. Ya. Kejadian pasal 28 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 28 ayat yang pertama. Ya. Kemudian Ishak memanggil Yakub, ya, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, ya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Terus, bersiaplah, ya, pergilah ke Padan Aram, ya, rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Perhatikan ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Membuat engkau beranak cucu, ya, dan membuat engkau menjadi banyak. Terus, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Iya. Membuat engkau beranak cucu, membuat engkau banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ya. Ini bicara tentang perkembangan, kemajuan, menjadi sekumpulan bangsa. Ya, bangsa yang kuat. Bangsa yang hebat. Itu janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12. Keluarlah engkau dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu. Aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan akan mengaruniakan kepadamu negeri, satu tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Jadi doa Ishak kepada Yakub ini, ya, semoga engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Dilanjutkan dulu ayat 4. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, ya, kepadamu serta kepada keturunanmu. Terus, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, ya, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ya, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Lalu ayat 4 ini yang kedua disinggung oleh Ishak itu adalah, ya, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Negeri, tanah yang subur, ya, yang keberkatan. Ya, ini yang Tuhan anugerahkan kepada Abraham. Ya, dan berkat Abraham ini diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk kepada kita orang percaya. Amin. Ya, jadi ini yang diberikan oleh Ishak, dua ini. Ya, Ishak tidak melengkapi Yakub itu dalam perjalanannya dengan harta benda, dengan modal yang banyak dan lain sebagainya, tidak. Tetapi doa berkat ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana perjalanan Yakub yang berangkat dengan tangan yang kosong, yang hampa, hanya dengan tongkat di tangannya, tetapi ada doa berkat Abraham atasnya, maka itu jadi. Kita melihat bagaimana Yakub ketika dia pulang dengan membawa berkat itu. Bagaimana Yakub pulang dengan satu kumpulan yang besar, yang banyak. Saudara yang terkasih, kalau kita berjalan dengan iman dan kita menyadari hidup kita ini adalah keturunan Abraham, anak-anak Abraham, ahli waris, penerima segala janji Allah. Walaupun kita awali perjalanan kita dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong,
tetapi berkat Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan sampai kepada kelimpahannya. Amin. Ya, menjadi bangsa yang besar. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, menjadi satu kumpulan bangsa-bangsa. Ya. Saudaraku, ini berbicara sebenarnya tentang kualitas rohani kita. Ya, hanya mungkin saya belum menerangkan sampai semendetail mungkin. Ya, tetapi ini berbicara tentang kualitas rohani kita. Iya, dikatakan bangsa yang besar itu bangsa yang kuat kalau memiliki kualitas. Ya, bukan karena banyaknya. Ya, bukan karena banyaknya. Dikatakan gereja yang besar itu bukan karena jemaatnya banyak, tetapi karena kualitasnya. Ya, karena kualitasnya. Sama seperti bangsa di dunia ini. Ya, dikatakan bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bukan karena banyaknya penduduknya. Kalau soal banyak penduduknya, India banyak penduduknya. Tetapi dikatakan bangsa yang besar, seperti Amerika dan bangsa-bangsa yang lain, negara adik kuasa, ya, itu karena kualitasnya. Gereja pun begitu. Dikatakan gereja yang besar, gereja yang kuat bukan karena jemaatnya banyak, sekalipun itu perlu. Ya, tetapi dimulai dari kualitas rohaninya. Ya, mutunya. Ya. Ini berkat Abraham. Ya, Saudara. Yang pertama-tama. Baru yang kedua tadi negeri, tanah. Ya. Negeri yang subur. Negeri yang diberkati. Ya. Itulah tanah Kanaan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Dan itu bukan hanya kepada Yakub, tetapi kepada semua keturunan Abraham. Baik secara jasmani maupun juga keturunan Abraham karena iman. Akan tetapi saudara, dua berkat ini dapat kita raih, dapat kita miliki, tidak terlepas dari ayat 1 tadi. Dalam ayat 1 dikatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Artinya jangan salah dalam nikah. Kalau kita mau menerima berkat Abraham itu, ya saudara, kehidupan rohani yang berkualitas, kehidupan rohani yang diberkati oleh Tuhan, jangan salah dalam nikah. Ini pesan yang sangat penting. Ya, karena nikah itu adalah suatu lembaga yang dibangun, lembaga yang pertama yang dibangun oleh Tuhan untuk menerima berkat Abraham menurut rencana Tuhan. Ya. Jadi lembaga yang pertama yang dibangun oleh Tuhan itu adalah lembaga nikah. Ya. Untuk menerima berkat Abraham itu. Ya. Jadi hubungan di dalam nikah itu sangat menentukan. Itu sangat menentukan. Apakah kita menerima berkat Abraham atau tidak? Ya. Hubungan di dalam nikah itu menentukan. Berkat Abraham itu menjadi kenyataan dalam kita atau tidak. Maka sangat penting sekali menjaga hubungan dalam nikah. Menjaganya di dalam kekudusan, menjaganya di dalam kebenaran. Ya, jangan sampai hubungan dalam nikah, hubungan suami istri itu rusak. Ya, karena sudah dimasuki oleh dosa-dosa. Kitab Ibrani sangat jelas itu mengingatkan. Jangan seorang pun yang mencemarkan tempat tidur.
Karena Tuhan menghakimi orang-orang yang berkendak, orang-orang yang berzina. Ya, saudara, jadi nikah itu harus betul-betul dijaga, dipelihara hubungan di dalamnya. Jangan sampai ada ketidaksetiaan, jangan ada roh pengkhianatan di dalamnya, jangan sampai ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalamnya. Ini penghalang berkat Abraham turun. Ya, Kitab Maleakhi pasal yang kedua, Tuhan berkata kepada umatnya, kamu berdoa, kamu menangis, tetapi aku tidak mendengar, aku tidak menjawab, aku tidak memberkati. Kamu bertanya oleh karena apa? Maka ku jawab, kata Tuhan, ya, oleh karena kamu tidak lagi setia dalam hubungan nikahmu. Ya, hubungan dalam nikah itu sudah rusak. Ayat 13. Maleakhi 2 ayat 13. Ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Terus. Dengan tangisan dan rintihan. Ya. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Ya. Dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ya. Dan kamu bertanya, ya, oleh karena apa? Terus? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, terus? Yang kepadanya engkau telah tidak setia, ya, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, jadi rusaknya hubungan dalam nikah, ya, secara khusus dalam ketidaksetiaan itu, ini sangat menghalangi berkat Tuhan. Ya. Maka tadi dikatakan dari ayatnya yang ke-13 itu, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia atau Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan, kepada doamu, kepada ibadahmu, kepada pelayananmu. Tuhan tidak lagi berkenan, Tuhan tidak lagi mengindahkannya. Kenapa? Karena sudah rusak hubungan dalam nikah. Maka saya selalu menyampaikan, hubungan dalam nikah kita itu erat kaitannya dengan ibadah kita. Ya. Erat kaitannya dengan perkenanan Tuhan terhadap ibadah kita. Kalau hubungan kita dalam nikah sudah rusak, ibadah kita pun tidak laku di mata Tuhan. Atau saya kutip dulu dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, boleh dari ayat 13. Demikian. Tetapi kamu mencucurkan air mata ke atas mezbah, karena Tuhan tidak lagi memperhatikan persembahanmu, ya, dan kamu tidak lagi menerima berkat-berkat dari Dia. Ya, tidak lagi menerima berkat-berkat dari Dia. Ya, jadi walaupun tiap ibadah nangis, ya, kita ibadah tapi tidak ada berkat. Ya, kita ibadah berkat terhalang. Ya. Oleh karena apa kata Tuhan? Terus. Mengapa Allah meninggalkan kita? Ya, terus. Kamu meratap. Ya. Akan kukatakan kepadamu apa sebabnya? Ya, Tuhan berkata, akan kukatakan kepadamu apa sebabnya. Ya, kamu meratap, kamu menangis. Ya, ibadahmu nggak dikenan Tuhan. Ibadahmu tidak mendatangkan berkat. Ini sebabnya kata Tuhan. Terus. Karena Tuhan melihat pengkhianatan yang telah kamu lakukan, kamu telah menceraikan istrimu yang selama bertahun-tahun setia kepadamu, ya, teman hidupmu yang menurut janjimu akan kamu pelihara. Ya, ini. Jadi rusaknya hubungan dalam nikah itu. Ya, mungkin perceraiannya belum cerai rumah, masih satu rumah, masih satu rice cooker, ya, masih satu galon air minum. Ya, sudah. Tetapi hubungan dalam nikah itu sudah rusak. Sudah mulai hilang kesetiaannya. Ya, sudah merosot kemurnian cintanya. Ini menghalangi berkat Abraham itu turun. Coba terus. Pada waktu kamu menikah, ya,
Kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan. Ya. Dalam rencana Allah yang bijaksana. Terus. Kamu berdua dipandangnya sebagai satu kesatuan. Ya, terus. Dan apakah yang diingininya dari persatuan itu? Terus. Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ya. Karena itu jagalah nafsu birahimu. Ya. Setialah kepada istri masa mudamu. Ya, ini. Ya. Jadi ketika kita menikah itu, kita dipersatukan. Saudara, Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Apa rencananya? Supaya kita menerima berkat Abraham. Ya. Supaya kita menerima berkat Abraham. Tetapi kalau rusak hubungan dalam nikah itu, berkat Abraham ini terhalang. Doa kita pun tidak didengar Tuhan. Walaupun menangis, merata, merintih dalam ibadah, ibadah kita pun tidak dikenan Tuhan. Maka jemaat-jemaat Tuhan perlu memperhatikan dan tetap membangun hubungan yang baik di dalam nikah. Baik suami dan istri, orang tua dengan anak, bangun hubungan yang baik, yang benar di dalam nikah. Haleluya. Jangan sampai ada yang kehilangan kesetiaan, kemurnian, ketulusan di dalam cinta di tengah-tengah nikah rumah tangga. Coba terus dulu, kita lanjutkan dulu. Tuhan Allah orang Israel telah berfirman terus bahwa ia membenci perceraian dan orang-orang yang kejam terhadap istri mereka. Karena itu, kendalikanlah nafsu birahimu. Jangan ada di antara kamu yang menceraikan istrinya. Ini satu peringatan. Jadi rusaknya hubungan dalam nikah ini sangat mempengaruhi berkat Abraham turun. Maka tadi saya sudah sampaikan, ya saudara, mari menjaga memelihara hubungan di dalam nikah. Ya, dengan rusaknya hubungan dalam nikah, ini menghalangi berkat. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan dalam nikah saja itu mempengaruhi. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 2, Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Supaya hubungan ini tetap dipelihara dengan baik. Sehingga berkat Abraham itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ayat 1 dan 2. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lanjutkan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, Tuhan berkata, aku membuat satu perjanjian denganmu. Dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Kata Tuhan. Tuhan mengulangi perjanjian itu. Pada pasal 12 Tuhan sudah berjanji. Apa janjinya? Tuhan akan membuat Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Yang kedua janji Tuhan akan memberikan tanah, satu negeri. Negeri yang subur, negeri yang diberkati. Negeri yang makmur. Ini janji Tuhan. Lalu pada pasal 17 ini Tuhan ingatkan kembali. Jagalah hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Sebab aku mengikat perjanjian denganmu. Supaya apa yang kujanjikan tentang perkembangan, tentang negeri itu menjadi milikmu. Tuhan ingatkan kembali janji itu. Jangan sampai hubungan dengan Tuhan rusak. Hubungan dalam nikah saja rusak, berkat Abraham terhalang. Apalagi hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan dalam nikah harus kita jaga, kita pelihara, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Harus dipelihara. Maka Abraham memelihara hubungan ini dengan Tuhan. Abraham menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan.
Jauh sebelumnya Tuhan sudah berjanji. Tetapi Tuhan menggenapi janji itu ketika Abraham sudah berumur 100 tahun. Lalu Tuhan memberikan satu anak. Ya. Anak janji. Di samping Ismail, ya, Tuhan memberikan anak janji. Itulah Ishak. Masih satu. Padahal tadi janjinya menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa-bangsa. Ya. Tuhan genapi janji itu. Pada waktu kapan? Ketika Abraham sudah tua. Fisiknya sudah lemah. Sudah banyak keterbatasan. Ya. Tetapi ingat. Ya. Keterbatasan kita, pengalaman kita, latar belakang kita, pengertian kita, kepandaian kita, itu tidak akan mempengaruhi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan. Bagaimanapun latar belakang saudara, dari kehidupan yang bagaimanapun Tuhan rekrut saudara, itu tidak akan mempengaruhi janji Tuhan digenapi. Sepanjang kita tetap menjaga, memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Ya, janji ini digenapi ketika fisik Abraham itu sudah lemah. Ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, ya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ya, terus. Maka mengandunglah Sarah, terus. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, terus. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah. Iya. Jadi dalam kondisi yang sudah lemah, sudah terbatas. Tetapi karena Abraham tetap membangun, menjaga, memelihara hubungan dengan Tuhan, janji itu digenapi. Amin. Iya. Oleh sebab itu kita juga demikian, saudara. Selama kita tetap menjaga, memelihara hubungan dengan Tuhan, walaupun mungkin secara fisik kita lemah, secara pengertian mungkin kita sulit menangkap dan lain sebagainya, latar belakang kita yang kurang baik, tetapi kalau hubungan kita tetap kita jaga, kita pelihara kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Ya. Perjalanan kita berjalan dengan iman. Dan sebagai keturunan Abraham atau anak-anak Abraham, seluruh kehidupan kita, ya sudah, berada dalam tuntunan Tuhan selama kita tetap membangun hubungan yang baik. Ya, Tuhan yang mengarahkan setiap perjalanan kita sampai kepada rencananya. Ya, yang walaupun mungkin melewati berbagai-bagai peristiwa, tetapi Tuhan menuntun setiap langkah perjalanan kita sampai kepada tujuan. Kalau di bumi ini, ya saudara, kalau kita tidak tahu suatu tempat untuk sekarang ini ya, karena sudah maju canggih dunia, apalagi di zaman digital ini. Kalau kita tidak tahu satu tempat, saudara, kita bisa mengetahui atau sampai kepada tujuan itu melalui GPS. Iya toh? Nah, siapa duduk kamu? Ya tuh siamu do GPS. Ya. Jadi kita bisa sampai kepada tujuan itu melalui GPS. GPS itu yang menunjukkan. Ya. Walaupun kadangkala, ya sudah, harusnya ke kanan, ke kiri katanya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, tetapi itulah keterbatasan dunia ini. Itulah keterbatasan peralatan-peralatan sekarang ini, walaupun canggih. Ya, nggak tahu apakah GPS-nya yang salah atau kita aja yang salah. Kan begitu, saudara. Ya,
Tetapi yang kita tahu untuk sekarang ini zaman digital ini, bahwasanya untuk kita sampai kepada satu tujuan yang tidak kita ketahui tempat itu di mana letaknya, yang sesungguhnya kita dapat melalui GPS. Tetapi perjalanan kita ke Sion, ya, kita tidak tahu di mana Sion itu, Yerusalem surgawi. Tetapi Tuhan bagaikan GPS bagi kita. Dia yang akan menentukan setiap langkah perjalanan kita. Yang walaupun mungkin melalui berbagai-bagai peristiwa yang harus kita lewati, kita lalui. Tetapi untuk sampai kepada tujuan itu, Dia yang menentukan setiap langkah perjalanan kita. Ya. Kitab Yeremia mencatat seperti ini. Ya. Bahwasanya manusia tidak berkuasa menentukan langkahnya. Tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Demikian. Ya. Aku tahu ya Tuhan, Ya. bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, Ya. dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya. Jadi manusia tidak dapat menentukan jalannya dan juga langkah-langkahnya. Ya, manusia ini sering salah melangkah. Ya toh, kita sering salah melangkah kalau tidak berada dalam tuntunan Tuhan. Maka hubungan dengan Tuhan harus dipelihara dengan baik, supaya Tuhan menuntun dan menentukan setiap langkah-langkah yang harus kita lalui. Walaupun mungkin berbagai peristiwa yang harus kita lewati, tetapi kalau dalam tuntunan Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan, yaitu Sion, Yerusalem surgawi. Ya, Mazmur 37. Mazmur 37 juga ayat 23. Ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Ya. yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jadi Tuhan tentukan. Ya, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka ada pujian kita berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, yang memelihara, yang menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tentukan. Ya, melalui langkah yang mana, jalan yang mana. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang walaupun kadangkala melalui peristiwa ini diperhadapkan kepada kita. Nah, itulah langkah. Ya, langkah-langkah yang Tuhan tuntun bagi kita menuju ke Sion itu. Karena kita melangkah bukan menurut kehendak kita. Ya, tetapi menurut kehendak Tuhan. Kalau menurut kehendak kita, maunya jalan kita ini kan jalan tol lah semua. Ya, tanpa hambatan, tanpa lampu merah. Ya kan? Tanpa gelombang. Ya, sudah. Ya, cepat sampainya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ya, tetapi bukan cepat sampai ke surga. Karena kalau saya tanya, siapa yang mau cepat sampai ke surga? Enggak ada. Ya. Ya. Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau cepat berhasil? Mau. Ya, siapa yang mau cepat kaya? Oh, mau. Ya, angkat tangan semua. Ya, belum selesai pertanyaan sudah angkat tangan itu. Ya, tapi kalau ditanya, siapa yang mau cepat sampai ke surga? Ya, tujuan kita adalah surga. Amin. Siapa yang mau cepat sampai ke surga? Ya, tunggu dulu. Masih enak di dunia. Ya, masih enak. Ya, mie kuah di dunia. Ya. Ya. Miso, ya, bakso dan lain sebagainya. Masih enak, masih pengen menikmatinya. Namun kembali saya mau sampaikan, ya, setiap langkah kita, setiap perjalanan kita itu ditentukan Tuhan. Supaya kita sampai kepada tujuan itu.
Kalau kita yang menentukan langkah kita, perjalanan kita, gagal. Maka tadi kita Yeremia mencatat, manusia tidak berkuasa menentukan langkah-langkahnya, perjalanan hidupnya. Tapi kalau kita mau sampai kepada tujuan, bangun hubungan dengan Tuhan, pelihara hubungan itu, maka Tuhan yang akan menuntun kita dalam semua langkah perjalanan itu. Sehingga tidak gagal. Ya. Sebagai keturunan Abraham, ya, ahli waris yang Tuhan rencanakan menerima berkat Abraham, harus berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan tentukan. Jangan berjalan menurut kehendak kita. Untuk itu, poin yang ketiga yang saya mau tekankan, hubungan itu dimulai. Hubungan yang baik itu dimulai. Ya, yaitu ketika Tuhan menyatakan diri. Ya, hubungan itu dimulai ketika Tuhan menyatakan diri. Yakub dalam perjalanannya tidak terlalu begitu mengenal Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Ya. Tetapi hubungan Yakub dengan Tuhan itu dimulai ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub dalam perjalanan itu. Di suatu tempat. Dan akhirnya Yakub menamai tempat itu Betel. Betel. Kembali kepada Kejadian 28 ayat 10, 11, 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Suatu tempat dan bermalam di situ. Ya. Karena matahari telah terbenam. Terus ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, ya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, terus di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, terus, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, inilah awal ya, hubungan antara Yakub dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya. Di mana Tuhan menyatakan dirinya? Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub di tempat yang biasa saja. Ya, ini bukan tempat yang luar biasa, enggak. Tempat yang biasa. Kan dikatakan tadi ayatnya yang ke-11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Iya. Itu tempat yang biasa dalam perjalanan. Ya, tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Ya, lalu di sanalah dia bermalam, dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya. Itu tempat yang biasa saja, tempat dia melintasinya. Tetapi karena Tuhan di situ menyatakan diri, maka tempat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasanya? Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Ya, tempat yang biasa-biasa. Tetapi karena Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan hadir, ada hadirat Tuhan, maka tempat itu menjadi luar biasa. Saya mau sampaikan, tempat ini biasa saja. Tetapi kehadiran Tuhan di tempat ini, ya, mengubah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang sangat penting. Ya, tempat ini kan biasa-biasa saja.
Biasa saja kan enggak ada istimewanya. Mungkin masih lebih hebat ruangan di hotel, ruangan-ruangan. Ya di tempat gedung-gedung yang lain. Ya. Sudah, yang lampunya mungkin lebih indah. Ya, yang mungkin lebih sejuk. Ya, mungkin jauh dari kebisingan. Ya, mungkin tempat duduknya masih lebih empuk, lebih enak. Suasananya masih lebih enak. Tetapi kalau Tuhan tidak hadir, tidak ada luar biasanya. Saya mau sampaikan saudara, walaupun tempat itu biasa-biasa, tetapi kalau di situ Tuhan menyatakan dirinya, maka tempat itu menjadi luar biasa. Mungkin keluarga kita, keluarga yang biasa, rumah kita biasa, ya hanya tipe 60, ya lebarnya 6, panjangnya 10, ya. Potong teras 2 meter berarti 6 kali 8. Kan kira-kira begitu. Iya. Saudara. Tetapi walaupun mungkin tempat itu biasa-biasa, sederhana. Tetapi kalau di dalam rumahmu, dalam keluargamu Tuhan hadir. Menyatakan dirinya. Itu tempat yang luar biasa. Ada hadirat Tuhan. Ya. Ada penyataan Tuhan. Tempat itu biasa tetapi menjadi luar biasa. Karena Tuhan menyatakan dirinya. Itu awal hubungan antara Yakub dengan Tuhan. Maka sejak dari situ. Sejak hubungan itu dimulai. Maka Tuhan mulai menuntun Yakub. Karena Yakub berkenan bagi Tuhan. Ya. Maka Tuhan mulai menuntun. Maka ada satu janji Yakub kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 19 ya. Ya. Ayat Coba 20. kita lompat dulu sebentar ya. Ayat 20 ya. Lalu bernazarlah Yakub, ya, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, terus memberikan kepadaku roti untuk dimakan, ya, dan pakaian untuk dipakai, terus sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, ya, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ya, terus, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, terus, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Lalu mulai ada perjanjian. Dan Yakub berkata, kalau Tuhan menyertai aku dalam semua perjalanan yang akan kutempuh, sampai nanti suatu waktu aku kembali lagi ke rumah Bapakku. Mulai dia bernazar, berjanji. Ya. Jadi hubungan itu dimulai ketika Tuhan menyatakan dirinya. Hal yang sama dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu dimulai ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, tentu Tuhan tidak lagi berdiri di depan saudara. Tuhan berkata, ini aku, Pak Nael. Tidak lagi. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman ini. Firman ini adalah pribadinya Tuhan. Haleluya. Ya. Ya. Tuhan tidak menyatakan dirinya di depan si Ranu ini tiba-tiba. Ranu, ini aku. Tidak. Ya. Namun yang sangat penting, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, dan kita menerima penyataan itu, di situ hubungan dimulai. Ketika hubungan itu sudah dimulai kepada Tuhan, Tuhan berkenan menuntun. Dan juga menyertai dalam perjalanan. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Karena kita tidak mengerti, ya sudah, ya, bagaimana kita melangkah sampai kepada tujuan itu. Oleh sebab itu tadi saya sudah sampaikan, bangun hubungan dengan Tuhan. Musa pun pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, kalau engkau tidak menuntun, bagaimana aku bisa melangkah?
di dalam kitab Keluaran 33. Keluaran 33. Sehingga Tuhan berkata, aku akan berjalan, aku akan menuntunmu, katanya. Keluaran 33, coba ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka sekarang, ya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, terus, sehingga aku mengenal engkau, ya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Terus, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya, ingatlah bangsa ini umatmu. Terus apa kata Tuhan? Lalu ia berfirman, ya, aku sendiri hendak membimbing engkau, ya, terus, dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu Tuhan menjawab, ya, sekarang aku akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman, kenyamanan bagimu. Tapi ingat, dimulai dari ayatnya yang ke-13 ini tadi. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa kepada Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Ya. Jadi Musa pun butuh tuntunan Tuhan. Butuh penyertaan Tuhan. Ya. Sehingga mengerti melangkah, bergerak maju. Atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia-Nya, maka Tuhan berkata, aku akan membimbing engkau dan memberikan engkau ketentraman. Iya. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menuntun kita dalam perjalanan. Haleluya. Nah, kembali kita memperhatikan. Sudah. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub? Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub ketika Yakub mengambil sebuah batu tadi, ya, lalu ia berbaring dan meletakkan kepalanya di atas batu itu. Kan aneh juga sebenarnya kalau kita tidur bantalnya batu. Iya, sedangkan bantalnya busa saja kadangkala kepala kita bisa pegal. Iya kan? Iya. Nah, sudah, ini batu. Lebih keras dari speaker. Coba nanti saudara tidur, taruh dulu bantalmu speaker ini. Nggak tahu gimana besok paginya itu. Saudara, atau mungkin nanti ya buat dulu rice cooker atau galon lah ya. Galon ya. Galon air. Ya. Coba nanti saudara tidur, taruh dulu alasnya galon air itu. Gak apa-apa, ada airnya pun gak apa-apa lah di dalam. Ya. Supaya kita lihat besok pagi hasilnya. Tapi ini kan aneh. Bantalnya batu. Iya toh? Tetapi ketika justru dia berbaring dengan berbantalkan batu itu, meletakkan kepalanya di atas batu itu, justru di situ Tuhan menyatakan diri. Aneh. Namun saya mau sampaikan bahwasanya Alkitab ini tetaplah Alkitab. Dan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama adalah nubuatan tentang apa yang akan datang. Perjanjian baru. Karena kita Wahyu pasal 19 mencatat bahwasanya ya, itu adalah roh nubuat. Firman itu adalah roh nubuat. Jadi ini sebenarnya adalah menubuatkan tentang Kristus. Kristuslah batu itu. Kristuslah batu karang itu. Ketika Yakub meletakkan dirinya, kepalanya di atas batu itu, Tuhan menyatakan diri. Ya. Batu ini menunjukkan kepada pribadi Yesus. Saya kutip beberapa ayat dulu sebentar. Ya, supaya kita betul-betul mengerti akan hal itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 11. Kisah Rasul pasal 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya. Yaitu kamu sendiri. Ya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, Yesus itu bagaikan batu yang tidak berharga, yang dibuang. Tetapi tukang-tukang bangunan telah memakainya,
menjadi batu penjuru, menjadi batu utama. Kalau dikatakan di sini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Sekarang saya tarik kepada Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita lihat ayat 19 dimulai sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, terus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan terus, Kristus Yesus sebagai batu. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi Yesus ini tadi bagaikan batu yang terbuang, yang tergeletak. Seperti yang tidak berguna. Tetapi Yesus ini yang bagaikan batu telah diambil untuk dipakai membangun rumah Allah, yaitu kita. Dan Yesus itu dipakai sebagai batu penjuru, batu utama, batu dasarnya. Haleluya. Nah, sekarang saya ajak kita memperhatikan dalam kitab Matius pasal 21. Nah, ini intinya. Ya, Matius pasal 21, kita awali dari ayat 42. Ayat 42, ya. Kata Yesus kepada mereka, terus, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, terus. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Ya. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Iya. Batu yang dibuang tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah pribadi Yesus. Haleluya. Telah menjadi batu utama dalam pembangunan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Itulah saya dan saudara. Ya. Lompat ayat 44. Ayat 44. Ya. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ya, ia akan hancur. Ini yang pertama. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, maka ia akan hancur. Jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Ketika Yakub meletakkan kepalanya di atas batu itu, Tuhan menyatakan dirinya. Injil Matius ini mencatat, ketika seseorang itu menjatuhkan dirinya ke atas batu itu, maka ia akan hancur. Kata hancur di sini menunjukkan kepada hancur hati. Ketika kita meletakkan diri kita ke dalam tangan Kristus. Ketika kita meletakkan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Di situ ada hati yang hancur. Hati yang hancur tidak engkau pandang hina ya Tuhan. Tetapi di situ Tuhan akan menyatakan dirinya. Ya, di situ Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Kalau saudara ingat Mazmur 51 ayat 19. Hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Kenapa hatinya hancur? Ketika ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada tanda penyerahan. Kenapa kita tidak bisa hancur hati? Karena kita kurang penyerahan. Ya. Tetapi kita bisa hancur hati. Karena kita memiliki penyerahan penuh. Perhatikan ayat 19 ini. Mana ayat 19? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya. Jadi dikatakan tadi, ya, orang yang jatuh kepada batu itu akan remuk. Ini artinya, kalau kita menjatuhkan diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, di situ ada kehancuran. Yang hancur hati kita. Haleluya. Ya, ini sebenarnya memang agak sulit untuk menyampaikannya kalau saudara tidak pernah mengalaminya.
Iya. Ketika kita menyerah sepenuhnya ke tangan Tuhan, ke pangkuan Tuhan, ke dalam tangan kasih-Nya, di situ ada hati yang hancur. Kenapa kita nggak bisa hancur hati di hadapan Tuhan? Karena kita kurang menyerah. Kita masih mempertahankan diri kita masih mempertahankan ego kita. Iya, kita masih mempertahankan gengsi kita. Iya, sudah, keutuhan kita. Tetapi ketika kita menyerah, di situ ada kehancuran. Apa yang hati? Ya, dan Tuhan sangat menghargai itu. Ketika kita hancur hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyatakan diri. Ya, ini yang dialami oleh Yakub. Ya, Yakub bagaikan seorang pelarian. Ya, bagaikan seseorang yang betul-betul hancur hati. Bagaikan tidak memiliki tujuan arah hidupnya. Bagaikan tidak ada jaminan. Hanya diberangkatkan melalui doa saja. Maka di tengah perjalanan. Di suatu tempat bermalam. Tempat bermalam bukan tempat bermalam yang indah. Ada rumah atau hotel yang begitu mantap. Tidak. Maka yang dia ambil sebagai alas kepala adalah batu. Penyerahan total. Ya, bagaikan menyerahkan seluruh hidupnya, sudah. Ya, ke alam terbuka, ke langit yang terbuka dengan penuh penyerahan. Tetapi disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Memulai suatu hubungan yang baik. Maka Tuhan menuntunnya sampai mempertemukannya dengan Laban. Di situ dia diperlengkapi, dipersiapkan. Sampai janji Tuhan berkat Abraham itu digenapi atasnya. Saya mau sampaikan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus yang adalah batu karang, di situ ada kehancuran hati. Tetapi Tuhan akan menyatakan dirinya bagi kita untuk menuntun kita. Amin. Tetapi sebaliknya, orang yang ditimpa oleh batu itu akan remuk menjadi debu. Iya, kembali ayat 44 tadi. Demikian. Matius 21 ayat 44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, iya, ia akan hancur. Akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, siapa yang ditimpa, ia akan remuk. Remuk. Nanti saudara lihat dalam terjemahan lain, dikatakan remuk menjadi debu. Iya, betul-betul hancur, lebur. Kalau ditimpa, dibinasakan. Ya, jadi dua alternatifnya. Kita menjatuhkan diri, menyerahkan diri kepada Kristus. Atau sebaliknya, kita ditimpa melalui penghukumannya. Menjadi hancur lebur. Menjadi debu dan tidak berarti. Ya, maka dalam perjalanan rohani kita, bangun hubungan dengan Kristus Tuhan. Jaga dan pelihara hubungan itu. Saudara, sehingga Tuhan pun akan menyatakan dirinya kepada kita. Memulai hubungan yang baik. Dan lanjutkan hubungan itu. Dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sampai kepada akhirnya. Berkat Abraham itu menjadi milik kita. Haleluya. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman ini. Saya mengajak kita sekaliannya umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membawa hati dan hidup kita di hadapannya. Kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon kebaikan.